Secara harfiah, tarekat berarti jalan. Tarekat merupakan jalan yang ditempuh berdasarkan syariat oleh seorang tarik atau pejalan untuk menuju jalan hakikat dengan lebih memahami, mengetahui, dan mengenal Allah. Syariat, tarekat, dan hakikat adalah tiga hal yang tak terpisahkan. Dalam tradisi Islam, sesungguhnya perilaku tarekat sudah lama dipraktikkan. Bahkan sejak zaman Rasulullah masih hidup, tarekat pada masa lalu berbentuk perilaku asketis alias meninggalkan keduniawian atau zuhud. Sikap inilah yang kemudian berkembang dan dikembangkan oleh ulama masa lalu sebagai model tarekat. Dengan tarekat ini, seorang muslim memiliki jalan untuk menempuh dan menapaki pengetahuan akan Tuhannya. Dalam sejarah Islam, tarekat menjadi bagian dari yang kita sebut sebagai sufisme atau mistisisme Islam. Di Indonesia, para pengamal tarekat banyak sekali jumlahnya. Bahkan mereka berhimpun dalam organisasi-organisasi tarekat yang ada. Indonesia memiliki standar dan kualifikasi tentang tarekat mana yang bisa dipraktikkan. Misalnya, organisasi Nahdlatul Ulama NU memberikan kualifikasi dan standar tarekat mana yang bisa diikuti oleh NU. Contohnya Tarek Muktabarah yang dikenal memiliki keterkaitan dan garis genealogis dari Rasulullah. Dalam dunia modern ini, tarekat menjadi hal yang mungkin diperlukan umat muslim. Karena dengan tarekat, manusia memiliki sarana dan cara untuk kembali kepada Tuhan serta memahami dan mengenal sifat Tuhan secara mendalam. Salah satu dari berbagai macam tarekat adalah tarekat Qadiriyah. Qadiriyah adalah nama tarekat yang didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Tarekat Qadiriyah berkembang dan berpusat di Irak dan Suriah kemudian diikuti oleh jutaan umat muslim yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika dan Asia. Tarekat ini sudah berkembang sejak abad ke-13. Namun meski sudah berkembang sejak abad ke-13, tarekat ini baru terkenal di dunia pada abad ke-15 Masehi. Di Makkah, tarekat Qadiriyah sudah berdiri sejak 1180 Hijriah atau 1669 Masehi. Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi. Ini adalah urutan ke-17 dari rantai mata emas mursyid tarekat. Garis salsilah tarekat Qadiriyah ini berasal dari Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun-temurun berlanjut melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ra, Sayyidina Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain Ra, Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin Ra, Sayyidina Muhammad Bakir Ra, Sayyidina Al-Imam Jafar As-Sodiq Ra, Syekh Al-Imam Musa Al-Kazim, Syekh Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Musa Al-Ridho, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Abdul Hasan Sari As-Sakoti, Syekh Al-Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abu Bakar As-Shibli, Syekh Abdul Fadli Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh Abdul Faraj Al-Tartusi, Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hakari, Syekh Abu Said Mubarak Al-Mahzimi, Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi Qs. Tarekat Qadiriyah ini dikenal luas, yaitu bila murid sudah mencapai derajat syekh, maka murid tidak memiliki suatu keharusan untuk terus mengikuti tarekat gurunya. Bahkan dia berhak melakukan modifikasi tarekat yang lain ke dalam tarekatnya. Hal itu seperti tampak pada ungkapan Abdul Qadir Jailani sendiri, bahwa murid yang sudah mencapai derajat gurunya, maka dia jadi mandiri sebagai syekh dan Allah lah yang menjadi walinya untuk seterusnya. Mungkin karena keluasannya tersebut, sehingga terdapat puluhan tarekat yang masuk dalam kategori Qadiriyah di dunia Islam. Seperti Banawa yang berkembang pada abad ke-19, Gausiyah 1517, Junaidiyah 1515 Masehi, Kamaliyah 1584 Masehi, dan lain-lain. Semuanya berasal dari India. Di Turki terdapat tarekat Hindiyah, Hulusiyah, dan lain-lain. Dan di Yaman ada tarekat Ahdaliyah, Asadiyah, Musyariyah. Sedangkan di Afrika diantaranya terdapat tarekat Amariyah, tarekat Bakayah, dan lain sebagainya. Di Indonesia, pencabangan tarekat Qadiriyahin secara khusus oleh Syekh Ahmad Khotib Al-Syambasi digabungkan dengan tarekat Naqsyabandiyah menjadi tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kemudian garis salsilahnya yang salah satunya melalui Syekh Abdul Karim Tanara Al-Bantani berkembang pesat di seluruh Indonesia. Syekh Ahmad Khatib memiliki banyak wakil. Di antaranya adalah Syekh Abdul Karim dari Banten, Syekh Ahmad Talah dari Cirebon, dan Syekh Ahmad Hasbullah dari Madura, Muhammad Ismail Ibn Abdul Rahim dari Bali, Syekh Yasin dari Kedah Malaysia, Syekh Haji Ahmad dari Lampung dan Syekh Muhammad Makrof Ibn Abdullah Al-Hatib dari Palembang. Mereka kemudian menyebarkan ajaran tarekat ini di daerah masing-masing. Penyebaran ajaran Tarikah Qadiriyah Naqsyabandiyah di daerah Sambas, Kalimantan Barat asal Syekh Ahmad Khatib dilakukan oleh dua orang wakilnya yaitu Syekh Nuruddin dari Filipina dan Syekh Muhammad Saad Putra asli Sambas. Baik di Sambas sendiri, maupun di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa, Tarikah Qadiriyah Naqsyabandiyah tidak dapat berkembang dengan baik. Keberadaan tarekat ini di luar Pulau Jawa
termasuk di beberapa negara tetangga yang berasal dari kemursyidan yang ada di Pulau Jawa. Penyebab ketidakberhasilan penyebaran tarekat ini di luar Pulau Jawa adalah karena tidak adanya dukungan sebuah lembaga permanen seperti pesantren. Setelah Syekh Ahmad Khatib wafat 1878 Angan Tarikah Qadiriyah Naksabandiyah dilakukan oleh salah seorang wakilnya yaitu Syekh Tolha bin Talabuddin bertempat di Kampung Trusmi Desa Kalisapu Cirebon. Selanjutnya dia disebut Guru Tarikah Qadiriyah Naksabandiyah untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Salah seorang muridnya yang bernama Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad yang kemudian dikenal sebagai pendiri pondok pesantren Suryalaya. Setelah berguru cukup lama, maka dalam usia 72 tahun, dia mendapat Hirkah Tarikah Qadiriyah Naksabandiyah dari gurunya Mama Guru Agung Syah Tolha bin Talabuddin, dalam silsilah urutan ke-35. Lanjutnya pondok pesantren Suryalaya menjadi tempat bertanya tentang Torekat Qadiriyah Naksabandiyah. Dengan demikian, Syekh Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad Ra, dalam silsilah Tarikah Qadiriyah N. Naksabandiyah berada pada urutan ke-36 setelah Syekh Yolha bin Talabuddin Ra. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad di kalangan para ikhwan lebih dikenal dengan panggilan Abah Sepuh, karena usia dia memang sudah tua atau sepuh. Saat itu usianya sekitar 116 tahun. Di antara murid-murid dia ada yang paling menonjol dan memenuhi syarat untuk melanjutkan kepemimpinan dia. Murid tersebut adalah anak sendiri yang kelima yaitu Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin diangkat sebagai wakil talqin dan sering diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas keseharian dia. Oleh karena itu para ikhwah Tarekat memanggil dia Abah Anom, Kiai muda karena usianya sekitar 35 tahun. Sepeninggal Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad sebagai mursyid Tarikah Qadiriyah Naksabandiyah yang berpusat di Pondok Pesantren Suryalaya dilanjutkan oleh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Abah Anom, sampai sekarang. Dia memiliki wakil talqin yang cukup banyak dan tersebar di 35 wilayah, termasuk Singapura dan Malaysia.